kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is just in my mind. I guess it goes that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Aurelia Yuvanda dengan NIM 23401026. Di sini saya akan mengerjakan UAS dari studi hadis. Yang pertama mengenai hadis maudhu'. Hadis maudhu' adalah sebuah istilah penting yang perlu kalian pahami dalam studi hadis. Kata maudhu' sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti palsu atau dibuat-buat. Jadi hadis maudhu' adalah hadis yang dibuat-buat atau palsu yang sebenarnya tidak berasal dari Nabi Muhammad SAW. Hadis maudhu' ini biasanya dibuat oleh orang-orang yang memiliki berbagai motif, mungkin untuk kepentingan pribadi, politik, ataupun sekedar ingin menyebarkan kebohongan. Karena itu, untuk dapat mengenali dan membedakan mana hadis yang benar-benar sahih dan mana yang maudhu', para ulama hadis telah bekerja keras untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hadis-hadis ini agar kita tidak tertipu oleh informasi yang salah. Cara para ulama mengidentifikasi hadis maudhu', mereka melihat pada rantai perawi atau orang-orang yang meriwayatkan hadis dan memastikan apakah setiap perawi adalah orang yang dapat dipercaya. Jika ada perawi yang dikenal sebagai pembohong atau tidak dikenal, maka hadis tersebut dicurigai sebagai maudhu'. Jadi, memahami apa itu hadis maudhu' membantu kita menjaga kemurnian ajaran Islam dan memastikan bahwa kita hanya mengikuti ajaran yang benar berasal dari Nabi Muhammad SAW. Oke, selanjutnya hari ini kita akan berbicara tentang seorang tokoh besar yang namanya diabadikan dalam sejarah Islam, Imam Bukhari. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, dan dia lahir di kota Bukhara yang sekarang berada di Uzbekistan dan tahun 810 Masehi. Imam Bukhari adalah seorang yang sangat cerdas sejak kecil. Ayahnya Ismail adalah seorang ulama yang terkenal dan yang mendidik Bukhari kecil dengan cinta dan pengetahuan. Namun ayahnya meninggal ketika Bukhari masih sangat muda. Ibunya yang sangat saleh dan bijaksana membesarkan Bukhari dengan penuh perhatian dan cinta. Bukhari kecil memiliki ingatan yang luar biasa dan kecintaan yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan. Pada usia yang sangat muda, dia sudah mulai menghafal hadis dan mengumpulkan pengetahuan tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ketika dia beranjak dewasa, Bukhari melakukan perjalanan yang cukup jauh untuk mencari ilmunya, bertemu dengan banyak ulama terkenal dan mengumpulkan hadis dari berbagai sumber. Karya terbesar Imam Bukhari adalah kitab Al-Jami' As-Shahih yang sering disebut Sahih Bukhari. Ini adalah kumpulan hadis yang telah dia verifikasi dengan sangat ketat. Imam Bukhari dikenal sangat teliti dalam memilih hadis yang dimasukkan ke dalam kitabnya. Dia menyaring ribuan hadis dan hanya memilih beberapa sahih berdasarkan penelitian mendalam tentang rantai perawi dan kontennya. Untuk menyusun Sahih Bukhari, Imam Bukhari menghabiskan sekitar 16 tahun. Dia menghafal lebih dari 600.000 hadis, tetapi hanya sekitar 7.275 hadis yang dianggap cukup sahih untuk dimasukkan ke dalam kitabnya. Kitab ini diakui sebagai salah satu koleksi hadis paling otentik dalam Islam dan telah menjadi rujukan utama bagi umat Islam di seluruh dunia. Imam Bukhari tidak hanya dihormati karena keilmuannya, tetapi juga karena kesalahannya. Dia dikenal sebagai orang yang sangat taat beribadah, rendah hati, dan sangat berbakti kepada ilmunya. Sejarah Imam Bukhari ini mengajarkan kita tentang pentingnya dedikasi, ketekunan, dan integritas dalam mencari dan menyebarkan ilmu. Semoga kita semua bisa meneladani semangatnya dan menjadi semangat dalam mencari ilmu dan menjaga kebenaran. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang Imam Muslim, salah satu ulama hadis terbesar sepanjang masa. Nama lengkapnya adalah Abdullah Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushair An-Naisaburi.
Dia lahir pada tahun 817 Masehi di kota Naisabur yang sekarang berada di Iran. Imam Muslim tumbuh di lingkungan yang penuh dengan keilmuan dan kesalehan. Sejak kecil, dia menunjukkan minat yang mendalam terhadap ilmu hadis seperti Imam Bukhari. Dia juga memiliki ingat yang luar biasa dan semangat yang tinggi untuk mencari ilmu. Pada usia muda, dia mulai melakukan perjalanan ke berbagai kota penting dalam dunia Islam seperti Hijaz, Irak, Mesir, dan Syam untuk belajar dari para ulama terkemuka. Dalam perjalanannya, Imam Muslim bertemu dengan banyak ahli hadis dan belajar dari mereka. Salah satu gurunya yang paling terkenal adalah Imam Bukhari, dan hubungan mereka sangat erat. Imam Muslim sangat menghormati Imam Bukhari dan sering merujuk kepada ilmunya. Imam Muslim dikenal karena metode yang sangat teliti dalam mengumpulkan dan memverifikasi hadis. Dia sangat hati-hati dalam meneliti rantai perawi atau sanad. Setiap perawi dalam rantai tersebut adalah orang-orang yang terpercaya. Ketelitiannya ini membuat karyanya yang sangat dihormati di kalangan ulama. Karya terpenting Imam Muslim adalah kitab Al-Musnad As-Shahih yang sering disebut sebagai Sahih Muslim. Ini adalah kumpulan hadis sahih yang telah dia verifikasi dengan sangat ketat. Sahih Muslim ini dianggap sebagai salah satu kitab hadis paling otentik dalam Islam bersama dengan Sahih Bukhari. Kitab ini berisi sekitar 3.000 hadis yang telah dipilih dengan sangat cermat dari ribuan hadis yang dia kumpulkan. Sahih Muslim ini tidak hanya diakui karena keakuratan hadis-hadisnya, tetapi juga karena susunan kitabnya yang sangat sistematis. Imam Muslim mengatur hadis-hadis dalam bab-bab yang mudah dipahami sehingga memudahkan para pembaca untuk menemukan hadis yang mereka cari. Imam Muslim tidak hanya dihormati karena keilmuannya, tetapi juga karena kesalehannya dan kerendahan hatinya. Dia adalah contoh teladan dalam menjaga kebenaran dan kejujuran dalam mencari ilmu. Selain itu, sejarah ini mengajarkan kita tentang pentingnya ketelitian, kesabaran, dan kejujuran dalam ilmu. Semoga kita semua bisa meneladani semangatnya dan mencari dan semangat dalam menjaga dan mencari kebenaran. Berikutnya kita akan belajar tentang seorang tokoh penting dalam sejarah Islam, yaitu Imam Tirmizi. Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmizi. Dia lahir pada tahun 824 Masehi di sebuah kota kecil bernama Tirmiz yang kini berada di Uzbekistan. Imam Tirmizi tumbuh di lingkungan yang penuh dengan semangat belajar. Sejak kecil dia menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu hadis. Ketika dia beranjak dewasa, dia mulai melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu seperti ke Hijaz, Irak, dan Khurasan dan bertemu dengan banyak ulama terkenal pada zamannya. Di antara para guru yang paling berpengaruh bagi Imam Tirmizi adalah Imam Bukhari. Dia belajar banyak dari Imam Bukhari dan sangat menghormatinya. Hubungan mereka sangat erat dan pengaruh Imam Bukhari terlihat jelas dalam karya Imam Tirmizi. Imam Tirmizi dikenal karena pendekatan dan sangat cermat dalam mengumpulkan dan memverifikasi hadis. Dia tidak hanya menghafal hadis, tapi juga menyelidiki rantai perawi atau sanad dan memeriksa keandalan setiap perawi. Metode yang teliti ini membuat karya-karyanya sangat dihargai oleh para ulama dan umat Islam. Karya terbesar Imam Tirmizi adalah kitab Al-Jami' At-Tirmizi yang juga dikenal sebagai Sunan At-Tirmizi. Ini adalah salah satu dari 6 kitab yang hadis utama dalam Islam yang dikenal sebagai Kutub As-Sittah. Kitab ini berisi ribuan hadis yang telah diverifikasi dan sangat hati-hati. Imam Tirmizi tidak hanya mencantumkan hadis-hadis sahih, tetapi juga menyertakan hadis-hadis hasan dan dhaif, disertakan dengan penjelasan mengenai derajat kesahihan masing-masing hadis. Sunan At-Tirmizi istimewa karena Imam Tirmizi juga menambahkan komentar dan analisis mengenai perawi hadis dan konteks hadis tersebut, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami kualitas dan makna setiap hadis. Karya ini tidak hanya menjadikan rujukan penting bagi umat Islam, tetapi juga menunjukkan betapa mendalamnya ilmu dan kebijaksanaan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi dikenal sebagai seorang yang sangat rendah hati dan saleh. Dia mengabdikan hidupnya untuk ilmu dan selalu berusaha untuk menyebarkan pengetahuan yang benar pada umat Islam. Solehan dan ketekunan menjadi teladan bagi kita semua. Maka sejarah Imam Tirmizi ini mengajarkan kita tentang pentingnya ketekunan, kesabaran, dan integritas dalam mencari ilmu. Semoga kita bisa meneladani dan semangat dalam menyebarkan ilmu yang benar.
Ya, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Imam An-Nasa'i. Dalam nama lengkapnya adalah Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali An-Nasa'i. Dia lahir pada tahun 829 Masehi di sebuah kota bernama Nasa yang kini terletak di Turkmenistan. Sejak kecil, Imam An-Nasa'i menunjukkan kecintaan yang besar terhadap ilmu pengetahuan, terutama ilmu hadis. Dia mulai belajar hadis pada usia yang sangat muda dan segera memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh demi mencari ilmu. Seperti banyak ulama besar lainnya, Imam An-Nasa'i melakukan perjalanan ke berbagai kota penting dalam dunia Islam seperti Hijaz, Mesir, Irak, dan Syam. Dia belajar dari banyak ulama terkenal pada zamannya dan mengumpulkan hadis dari berbagai sumber. Salah satu keunggulan Imam An-Nasa'i adalah ketelitiannya dalam mengumpulkan dan memverifikasi hadis. Imam An-Nasa'i sangat berhati-hati dalam meneliti rantai perawi atau sanad hadis dan memeriksa keadalan setiap perawi. Dia hanya memilih hadis-hadis yang benar-benar sahih dan dapat dipercaya. Ketelitiannya ini membuat karyanya sangat dihargai oleh para ulama dan umat Islam. Karya penting Imam An-Nasa'i adalah kitab As-Sunan Al-Kubra yang merupakan salah satu koleksi hadis paling komprehensif. Namun karena kitab ini sangat besar, dia kemudian menyusun versi yang lebih ringkas, yaitu Sunan An-Nasa'i, yaitu juga dikenal sebagai As-Sunan Az-Zuhro. Sunan An-Nasa'i adalah salah satu dari 6 kitab hadis utama dalam Islam yang dikenal sebagai Kutub As-Sittah. Sunan An-Nasa'i ini berisi ribuan hadis yang telah dia verifikasi dan sangat hati-hati. Kitab ini hanya mencantumkan hadis-hadis sahih, tetapi juga memberikan komentar dan analisis tentang kualitas setiap hadis. Karya ini menjadi rujukan penting bagi umat Islam dalam memahami ajaran Nabi Muhammad SAW. Imam An-Nasa'i ini dikenal sebagai seorang yang sangat rendah hati dan soleh. Dia mengabadikan hidupnya untuk ilmu dan selalu berusaha untuk menyebarkan pengetahuan yang benar kepada umat Islam. Kesolehan dan juga ketekunannya menjadi teladan bagi kita semua. Dan dari sejarah, Imam An-Nasa'i mengajarkan kita tentang pentingnya ketelitian, kesabaran, dan integritas dalam mencari ilmu. Semoga kita semua bisa meneladani semangatnya dan mengumpulkan dan menyebarkan ilmu yang benar. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting dalam memahami hadis, yaitu asbabul wurud. Mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar istilah ini, tetapi hari ini kita akan mendalami apa sebenarnya makna dari betapa pentingnya konsep ini. Asbabul wurud adalah istilah dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti sebab-sebab turunnya atau latar belakang terjadinya. Dalam konteks hadis, asbabul wurud mengacu pada konteks atau situasi yang melatar belakangi Nabi Muhammad SAW menyampaikan suatu hadis. Memahami asbabul wurud sangat penting karena membantu kita mengerti maksud dan penerapan dari hadis tersebut dengan lebih baik. Bayangkan ketika seorang bercerita tentang sebuah peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Mengetahui latar belakang atau situasi di mana peristiwa itu terjadi membantu kita memahami cerita tersebut dengan lebih lengkap. Begitu pula dengan hadis, mengetahui asbabul wurud membantu kita memahami mengapa Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis itu dan bagaimana konteksnya mempengaruhi maknanya. Ada beberapa macam asbabul wurud yang dapat kita pelajari. Yang pertama, ada asbabul wurud yang terkait dengan pertanyaan atau permintaan penjelasan dari para sahabat. Misalnya, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang suatu masalah, dan Nabi kemudian memberikan jawaban yang menjadi hadis. Mengetahui pertanyaan itu membantu kita memahami hadis dalam konteks yang tepat. Yang kedua, ada asbabul wurud yang terkait dengan peristiwa atau kejadian tertentu. Misalnya, Nabi menyampaikan sebuah hadis sebagai respon terhadap suatu kejadian yang terjadi di kalangan umat Islam pada masa itu. Mengetahui peristiwa ini membantu kita melihat mengapa hadis itu disampaikan dan apa yang dimaksudkan oleh Nabi. Kemudian ada asbabul wurud yang terkait dengan kebiasaan atau praktik yang terjadi di masyarakat pada zaman Nabi. Dalam kasus ini, Nabi memberikan panduan atau koreksi terhadap suatu praktik yang ada. Memahami kebiasaan atau praktik itu membantu kita menangkap makna lebih dalam dari hadis yang disampaikan. Jadi memahami asbabul wurud adalah kunci penting dalam mempelajari hadis karena membantu kita menginterpretasikan hadis dengan lebih akurat dan relevan. Ini menunjukkan betapa kompleks dan mendalamnya ilmu hadis serta pentingnya kita untuk tidak hanya menghafal tetapi juga memahami konteks dan latar belakang dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Baik, berikutnya kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting juga dalam ilmu hadis, yaitu proses transmisi hadis yang dikenal sebagai tahammul wa al-ada.
Tahammul wa al-adha adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada cara hadis diterima atau kemudian disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oke, mari kita mulai dengan memahami dua kata ini. Tahammul berarti menerima atau menanggung, sedangkan al-adha berarti menyampaikan. Jadi tahammul wa al-adha adalah proses bagaimana seorang perawi hadis menerima sebuah hadis dari gurunya, kemudian menyampaikan kepada murid atau orang lain. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa hadis yang kita terima adalah otentik dan dapat dipercaya. Ada beberapa metode tahammul wa al-adha yang digunakan oleh para ulama untuk memastikan keabsahan transmisi hadis. Mari kita bahas beberapa metode para ulama. Yang pertama ada metode as-sama atau mendengar. Dalam metode ini seorang murid mendengar hadis secara langsung dari gurunya adalah cara yang paling umum dan dianggap paling otentik. Guru membaca hadis dan murid mendengarkan dengan cermat, seringkali menulis apa yang mereka dengar. Yang kedua ada metode al-qiraah atau membaca. Dalam metode ini murid membaca hadis di depan gurunya dan meminta pengesahan. Guru mendengar bacaan muridnya dan memastikan bahwa bacaan tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan. Jika ada kesalahan, guru akan mengkoreksinya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada metode al-ijazah atau izin. Dalam metode ini, seorang guru memberikan izin tertulis kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis tertentu. Izin ini menunjukkan murid tersebut telah mempelajari dan memahami hadis dengan baik dan berhak untuk menyampaikan kepada orang lain. Selanjutnya yang keempat ada metode al-munawalah atau memberikan naskah. Dalam metode ini, seorang guru memberikan sebuah naskah yang berisi hadis kepada murid dengan izin untuk meriwayatkannya. Ini memastikan bahwa murid memiliki teks asli yang dapat dirujuk. Ada juga metode al-wasiyah atau wasiat, di mana seorang guru memberikan wasiat atau pesan kepada seorang untuk meriwayatkan hadis tertentu setelah kematiannya. Selain itu ada al-kitabah atau penulisan, di mana seorang guru menulis hadis dan mengirimkannya kepada muridnya. Nah, hikmah dari proses tahammul wa al-adha ini menunjukkan betapa seriusnya para ulama dalam menjaga keaslian dan keabsahan hadis. Melalui metode-metode ini, kita dapat yakin bahwa hadis-hadis yang sampai kepada kita adalah benar-benar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah bagian dari keindahan dan kekayaan tradisi Islam yang memastikan bahwa kita menerima ajaran yang murni dan dapat dipercayai. Oke, selanjutnya kita akan pelajari tentang ilmu yang sangat penting dalam memahami dan menilai hadis, yaitu jahr wa ta'dil. Jahr wa ta'dil adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada proses evaluasi dan penilaian terhadap para perawi hadis untuk memastikan keabsahan dan otentisitas hadis yang mereka riwayatkan. Nah, mari kita mulai memahami dua kata ini. Jahr berarti kritik atau diskreditasi, sedangkan ta'dil berarti pujian atau rekomendasi. Jadi jahr wa ta'dil adalah ilmu yang mengaji kredibilitas perawi hadis, menilai apakah mereka layak dipercaya atau tidak. Dalam meriwayatkan hadis, ilmu jahr wa ta'dil ini sangat penting karena tidak semua orang meriwayatkan hadis memiliki karakter atau kemampuan yang dapat diandalkan. Ada beberapa kriteria yang digunakan oleh para ulama untuk menilai para perawi. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, ulama melihat aspek kejujuran atau integritas moral para perawi. Mereka memastikan bahwa perawi adalah orang yang jujur, tidak dikenal sebagai pembohong, dan memiliki reputasi baik di masyarakat. Jika seorang perawi diketahui berbohong atau melakukan sebuah perbuatan yang tercela, maka hadis yang diriwayatkan bisa ditolak. Yang kedua, ulama juga menilai kecerdasan daya ingat para perawi. Mereka memastikan bahwa perawi memiliki kemampuan untuk menghafal dan menyampaikan hadis dengan akurat. Jika seorang perawi dikenal pelupa atau sering melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis, maka hadisnya bisa dianggap lemah. Selain itu, para ulama juga meneliti kontinuitas rantai sanad, yaitu memastikan bahwa setiap perawi dalam rantai sanad benar-benar bertemu dan menerima hadis dari perawi sebelumnya. Jika ada keraguan tentang apakah seorang perawi benar-benar mendengar hadis dari perawi sebelumnya, maka hadis tersebut bisa dipertanyakan keabsahannya. Para ulama jahr wa ta'dil mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti biografi perawi, catatan para ulama lain, dan observasi langsung. Mereka menulis kitab-kitab yang berisi penilaian terhadap ribuan perawi hadis yang kemudian digunakan oleh para ulama untuk menilai keabsahan suatu hadis.
Dengan menggunakan ilmu jahr wa ta'dil, kita dapat memilah hadis-hadis yang sahih dan yang lemah atau palsu. Ini adalah bagian dari usaha besar para ulama menjaga kemurnian ajaran Islam dan memastikan bahwa kita hanya mengikuti hadis-hadis yang benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dapat disimpulkan bahwa ilmu jahr wa ta'dil adalah salah satu pilar penting dalam studi hadis. Ini menunjukkan betapa teliti dan dedikasinya para ulama dalam menjaga otentisitas ajaran Islam. Semoga kita semua bisa menghargai usaha mereka dan berusaha untuk memahami hadis dengan cara yang benar. Nah, terakhir kita akan mempelajari tentang sesuatu yang sangat penting dalam ilmu hadis, yaitu takhrij hadis. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah mendengar istilah ini, tapi hari ini kita akan mendalami apa sebenarnya makna dan bagaimana cara kerjanya. Nah, takhrij hadis adalah istilah dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti meneliti atau mengeluarkan. Hadis dalam konteks ilmu hadis, takhrij berarti proses meneliti, melacak atau mengeluarkan hadis dari sumber-sumber aslinya untuk menentukan asal-usul dan keabsahannya. Nah, takhrij hadis sangat penting karena membantu para ulama dalam peneliti dalam memastikan keaslian hadis yang mereka pelajari atau ajarkan. Dengan melakukan takhrij, kita bisa mengetahui di mana hadis tersebut tercatat, siapa saja perawinya, dan bagaimana derajat kesahihannya. Ada beberapa metode takhrij yang digunakan oleh para ulama. Nah, mari kita bahas. Yang pertama ada takhrij al-matan, yaitu meneliti teks hadis itu sendiri. Dalam metode ini, peneliti mencari teks hadis dalam berbagai kitab hadis untuk melihat variasi atau perbedaan dalam menyampaikannya. Ini membantu dalam memahami bagaimana hadis tersebut diriwayatkan dan dicatat oleh berbagai perawi. Yang kedua adalah takhrij al-sanad, yaitu meneliti rantai perawi hadis. Dalam metode ini, penelitian melacak sanad hadis ini dari satu perawi ke perawi lainnya hingga mencapai Nabi Muhammad SAW. Ini penting untuk memastikan semua dapat dipercaya dan memiliki reputasi baik. Yang ketiga ada takhrij al-tarik, yaitu meneliti konteks sejarah di mana hadis tersebut disampaikan. Ini membantu dalam memahami situasi dan kondisi saat hadis itu diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang pada gilirannya membantu dalam menafsirkan makna hadis tersebut dengan lebih tepat. Nah, para ulama takhrij mengumpulkan informasi dari berbagai kitab hadis, biografi perawi, dan sumber-sumber lain. Mereka memverifikasi keabsahan sanad dan matan, serta memastikan bahwa hadis tersebut sesuai dengan kriteria kesahihan yang telah ditetapkan oleh para ulama. Hasil dari proses takhrij ini kemudian dicatat dalam kitab-kitab takhrij yang menjadi rujukan penting dalam studi hadis. Dengan melakukan takhrij hadis, kita dapat memastikan bahwa hadis yang kita pelajari dan ajarkan benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW dan memiliki dasar yang kuat. Ini adalah bagian dari usaha besar para ulama dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan memastikan bahwa kita hanya mengikuti hadis yang benar-benar otentik. Jadi ilmu takhrij hadis ini adalah salah satu pilar penting dalam studi hadis. Ini menunjukkan betapa telitinya dan dedikasinya para ulama dalam menjaga keaslian ajaran Islam. Nah, semoga kita semua bisa menghargai usaha mereka dan berusaha untuk memahami hadis dengan cara yang benar. Baik, sekian tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.